Shalom, para pemirsa Live Channel. Kita berjumpa lagi dalam program Biji Sesawi bersama saya Robert Trisna. Saat ini saya berada di Rasa-Rasa Indonesian Cuisine Restaurant di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saya akan membagikan renungan singkat yang saya beri judul Janganlah Khawatir Akan Hidupmu. Satu ayat dari Matius pasal 6 ayat yang ke-25 berbunyi demikian, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Bapak Ibu terkasih, seorang penulis anonim, seorang penulis yang tidak diketahui namanya, memberikan suatu ilustrasi yang unik tentang hal kekhawatiran. Ia mengumpamakan kekhawatiran itu seperti seseorang yang duduk di kursi goyang, lalu dia mulai menggoyang-goyangkan kursi yang sedang didudukinya. Hal ini memang memberikan sesuatu untuk dikerjakan bagi orang tersebut. Tapi hal itu sama sekali tidak membawa manfaat apa-apa bagi orang yang berada duduk di kursi goyang itu. Dia tidak pergi, tidak melangkah sedikit pun ke arah yang lain. Tidak ada kemajuan yang diperoleh dari kegiatannya menggoyang-goyangkan kursi goyang. Ilustrasi ini sangat tepat. Kekhawatiran sama sekali tidak ada manfaatnya bagi orang percaya. Kekhawatiran justru membawa efek yang negatif, akibat buruk bagi orang yang khawatir. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 berkata, orang yang khawatir, orang yang bimbang akan hidupnya, sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Orang semacam ini tidak akan menerima sesuatu yang positif dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang khawatir justru membuat orang itu sulit untuk hidup berserah kepada Allah. Orang yang beriman harus bebas hidup, bebas dari rasa khawatir. Untuk menghilangkan kekhawatiran, orang percaya harus belajar menaruh imannya pada Allah. Jika otot manusia terbatas, maka hikmat dan kuasa Allah tidak terbatas. Allah tidak punya kelemahan atau keterbatasan seperti manusia. Dan Allah yang Maha Kuasa ini bukan Allah yang cuek, bukan Allah yang tidak peduli, tapi justru Ia sangat care, Ia sangat peduli akan kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dia memelihara kita seutuhnya. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang sangat saya suka. I don't know what the future may hold, but I know who holds the future. Saya ulangi sekali lagi. I don't know what the future may hold, but I know who holds the future. Terjemahan bebasnya kira-kira, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saya tahu siapa yang memegang masa depan. Peribahasa ini sungguh tepat. Kita tidak tahu masa depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi kita tahu bahwa Allah yang memegang masa depan kita. Oleh karena itu kita harus berserah sepenuhnya pada Allah. Hal yang kedua yang bisa dilakukan orang percaya untuk mengatasi rasa khawatir adalah kita harus berfokus penuhnya 100% pada kerajaan Allah dan kehendak-Nya. Kita harus melakukan firman Allah dalam hidup kita harus hidup dalam firman-Nya, dan kita harus bersyukur dalam setiap keadaan kita. Amin untuk renungan firman Tuhan ini. God bless you.